barulah mancing. Mandi pakai gayung soalnya badannya bersih, dikeringkan, barulah pakai baju yang rapi dan bersih. Muka teman kita seperti ini, perhatikan. Boleh tepuk tangan, boleh. Ternyata seorang muslimah, makanya pakai jilbabnya. Karena perempuan senang sekali berdiri di depan cermin untuk berdandan, ya. Oke, berarti ini punya pura-puranya bayangannya. Wah, Masya Allah, hari ini aku kelihatan cantik. Kata dia ya, pura-puranya begitu. Hari ini aku pakai kerudung kesukaanku, warnanya pink. Pura-puranya pink. Pakai. Tapi sayang, kerudungku ini kebesaran alias lobong. Yang muslimah ditanya, kalau longgar dirapikan pakai apa? Peniti, jarum, ya peniti. Cari peniti atau jarum? Alhamdulillah, ada jarum pentul. Bismillahirrahmanirrahim. Dirapikan pakai jarum pentolnya. Hati-hati. Nah, sudah rapi kan? Wes ayo dulu. Kalau suruh cantik gak bisa karena laki-laki kan, perempuan kan. Sedang asik berdandan, ada suara yang memanggil anak ini. Suaranya begini, Mulia, Mulia anakku. Anak ini namanya Mulia, teman-teman. Iya, Bu. Ternyata yang manggil ibunya, sini nak. Iya, teman-teman, ingat ya, kalau dipanggil orang tua harus segera datang. Iya, Bu. Jangan bilang nanti. Orang tua bisa sakit hati. Iya, Bu. Bener ya. Oh, izin. 1 minute more. Bahasa Inggris. Izin, Bu. Lari tuh ya, ibunya sudah berubah suaranya. Ibunya kita gambar ya nak ya, tidak kalah cantik, punya hidung, punya mulut, punya dagu. Nah ya, nah Mulia datang tuh. Ada apa, Bu? Anakku, kamu kok lama dipanggil, sedang apa? Maaf, Bu. Mulia sedang dandan. Coba ibu lihat. Nih. Masya Allah, anak ibu cantik sekali. Terima kasih. Emang dandan mau apa? Bu, aku kan selama ini nabung. Ternyata Mulia menabung nak di sebuah kaleng. Iya, tabungan untuk apa? Ibu kan tahu aku menabung nanti untuk membeli kambing. Masya Allah, masih anak-anak sudah punya keinginan untuk membeli kambing untuk dikurbankan di hari Idul Adha. Nah, ibunya terharu. Anakku, kamu kok pintar sekali. Jadi selama ini uang jajannya Tidak habis, Bu. Aku tabung nanti aku mau beli kambing. Makanya hari ini aku mau janjian tuh beli kambing. Mau lihat-lihat kambing yang dijual. ibunya senang. Anaknya ternyata masih kecil sudah ada keinginan
keinginan untuk berkurban. Teman-teman ada yang pernah berkurban? Nanti bisa dicoba ya, mulai tahun ini nabung sedikit tahun depan jadi banyak. Siapa tahu bisa beli apa? Ngomong sapinya gak usah melototin Kak Kempo. Emang aku sapi? Oh iya. Iya ya. Nah, kemudian ibunya tanya, memangnya kenapa nak? Kok kamu kepengen berkurban? Ternyata aku kan suka membaca dan ustazahku sering juga berkisah. Ustazahmu pinter berkisah. Iya Bu, di ngaji itu ustazahku berkisah. Tentang apa salah satunya? Tentang keluarga Nabi Ibrahim. Nah teman-teman, tahu gak kisahnya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim punya anak laki-laki dari Ibu Hajar. Namanya siapa? Tunjuk tangan. Kamu duluan, maju sini. Iya, dapat hadiah. Sini. Mau dapat hadiah gak? Hah? Gak jadi? Gak mau, ulangi. Nabi Ibrahim punya anak laki-laki namanya siapa? Ini dulu. Ini yang pink, bujunya pink. Maju sini. Iya. Permisi, bilang permisi. Sini. Namamu siapa sayang? Siva. Oke. Nah Siva, kamu tahu nggak? Nabi Ibrahim itu punya anak laki-laki dari Ibu Hajar. Namanya siapa? Ismail. Masya Allah, pintar. Tepuk tangan. Kamu kok tahu kisah itu dari siapa tahunya? Guru. Tahunya kesini nggak? Enggak. Waduh, tepuk tangan deh untuk bu gurunya. Diceritain bu guru ya? Pinter, Masya Allah. Nabi Ismail kecil, kamu dapat hadiah dari Kak Kempo. Karena kamu suka diberi cerita, Kak Kempo kasih buku cerita buat kamu. Ya, terima kasih. Ucap alhamdulillah. Rezeki datang dari arah tak terduga. Dapat tambahan. Ucap alhamdulillah. Tepuk tangan. Silakan duduk. Wah, pinter-pinter ya anak-anak sini. Mau hadiah? Siapa yang mau dapat hadiah? Kurang keras, lebih semangat. Perhatikan cerita Kak Kempo, nanti tiba-tiba hadiahnya meluncur ke kalian. Lomba duduk rapi. 1, 2, 3. Nabi Ismail kecil, ketika itu lahir Nabi Ibrahim sebagai ayahnya tentu senang karena sudah lama tidak dikaruniakan anak, apalagi ini anak laki-laki yang didambakan. Tapi singkat cerita, Nabi Ibrahim diperintah Allah lewat mimpinya, yaitu untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Kenapa? Nabi Ibrahim itu sebenarnya sudah kaya raya. Zaman itu termasuk orang kaya. Kemudian dia punya keluarga. Dan ketika orang tanya, ini hartanya milik siapa, wahai Ibrahim? Ini semua milik Allah. Kalau Allah memintanya, aku akan serahkan semua hartaku. Demikian juga istri dan anakku. Anakku itu miliknya Allah. Kalau diminta pun akan kuserahkan Ismail. Oh, ternyata Allah uji bener tuh. Nabi Ibrahim diperintah Allah lewat mimpinya untuk menyembelih Nabi Ismail. Masya Allah, ternyata Nabi Ibrahim, singkatnya, beliau sangat taat dan ikhlas. Lalu meminta Nabi Ismail diceritakan tuh. Jadi Nabi Ibrahim itu ngajak anaknya berdiskusi, tidak bahasa orang dewasanya, tidak otoriter, mentang-mentang orang tua langsung diseret lalu disembelih, tidak. Ditanyakan ke anaknya, wahai Ismail anakku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Nabi Ismail mau nggak?
ayahdanya seorang yang taat. Nabi Ismail ternyata walaupun masih kecil, beliau juga anak yang taat. Kalau itu perintah Allah, aku insya Allah siap ya ayah. Insya Allah aku seperti halnya di antara orang yang sabar. Ternyata Nabi Ismail, tapi ada yang gak suka. Siapa yang gak suka Nabi Ibrahim taat kepada Allah? Ada yang tahu? Tahu. Ada yang tahu? Maju sini tadi ya. Ngaco dong. Ulangi. Ada yang gak suka Nabi Ibrahim mentaati perintah Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail? Tunjuk tangan. Siapa yang gak suka? Kamu dulu. Sini. Dulu. Mana dia? Loh. Tekok ini. Ibunya. Oke, coba diskusi sama ibu. Tidak apa-apa. Ibu, jawabannya apa, Bu? Aku berani ngacung loh, Bu. Malah dijegol loh. Saking gemesnya bocah kok pinter tau. Oke, sini loh. Kamu anak pemberani. Nah, ini dia. Ini calon-calon pemimpin yang berani ya. Pokoknya coba dulu. Oke. Ada yang tidak suka. Muter-muter. Pusing. Ada yang gak suka Nabi Ibrahim taat kepada Allah untuk menyembelih anaknya. Tapi sebelumnya Kak Kepo mau tanya, namamu siapa? Danis. Nah, Danis kelas berapa? Kelas 4 SMA. Tepuk tangan. Kelas mana? Kalau sudah besar Danis pengen jadi apa? Polisi. Jaga. Hormat. Belum tegak Mas Hormat. Anak polisi kan? Polisi. Jawab ya, yang gak suka Nabi Ibrahim taat untuk melaksanakan penyembelihan putranya Nabi Ismail, siapakah dia? Ya? Cetok, polisi itu berani cetok. Yang keras? Setan. Keras? Setan. Masa kelirik saya, emang aku setan? Setan kok kan? Betul, iblis atau setan gak senang. Tepuk tangan. Oke, dapat hadiah juga dari panitia, dari Kak Kepo juga, supaya kamu juga bisa rajin membaca ya. Oke, ucap apa? Alhamdulillah. Bilang terima kasih pada panitia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali. Duduk, tepuk tangan. Nah, setan bentuknya kayak apa? Gak tahu saya, tapi kurang-kurangnya ya, ini kurang-kurangnya. Hei Ibrahim, itu anak laki-laki yang sudah kamu tunggu lama. Lihat betapa lucunya dia. Janganlah kamu sambeli, belum tentu kamu dapat gantinya. Tapi Nabi Ibrahim ini orang yang takwanya luar biasa. Beliau tidak peduli dibisingin oleh bangsa setan dan iblis seperti ini, maka dilemparlah iblis itu dengan batu. Sehingga itu menjadi juga apa rukun waktu kita naik haji nanti, melempar jumroh ya. Nah, singkat cerita Nabi Ismail dibawa untuk disembelih, tapi ternyata ketika pisaunya belum sampai kena Nabi Ismail, Allah perintahkan untuk berhenti dan digantikan seekor
petugas yang gemuk, ya, digantikan sound the sheep. Kambing yang gemuk, ya, ternyata lolos atau lulus, ya. Nabi Ibrahim beserta putranya, beserta istrinya lolos ujian, ya. Oh, akhirnya kurban yang berikutnya adalah hewan-hewan ternak termasuk kambing. Seneng nggak kalau itu ada? Benar, ya. Jadi mulia bisa menceritakan itu karena mendapat kisah dari ustaz-ustazatnya. Jadi begitu Bu. Ya Allah, Nabi Ibrahim keluarga itu hebat. Mereka itu taat dan ikhlas, tidak ragu-ragu kepada Allah. Itu yang menjadi inti dari kurban. Oh, begitu toh, Nak. Maka aku ikhlas. Misalnya uang jajanku, aku belikan kambing. Ya sudah, ibu mendukung. Tapi ibu minta tolong boleh. Kira-kira minta tolong apa? Ada yang tahu? Nomor satu, dua. Ibunya mengambil sesuatu dari saku bajunya. Ternyata uang, deh. Buat apa uangnya Bu? Nah, ibu hari ini gembira sekali setelah mendengar ceritamu dan niatmu. Ibu mau masak istimewa, mau masak semur ayam, tapi ibu sudah nggak punya kecap. Boleh nggak dibelikan kecap? Uangnya 1.000.000. Berarti berapa? Berapa? Sini. Maju dulu. Uangnya berapa, Dek? Lomba duduk rapi. Dihitung nolnya 1, berarti 10. Beli apa Bu? Belikan kecap boleh? Iya Bu, insya Allah nanti aku sambil keluar beli kecap. Oke, hati-hati ya, Nak. Belinya sekarang. Ya sekarang. Pergi pamit. Dadah Bu. Hati-hati di jalan. Iya Bu. Segera pulang. Iya. Buka pintu. Tutup lagi. Iya, Nak. Rasanya pas ning kono wae. Pas umroh. Sapi Arab kok aku li. Sapi Arab ki opo? Coba bilang siap kalau kamu tanya anak soleh siap. Anak soleh keluar rumah masuk rumah ucapkan apa, Nak? Jangan lupa salamnya orang Islam itu doa. Astagfirullahaladzim. Aku lupa. Assalamualaikum. Ibunya menjawab. Tutup pintu pelan-pelan. Iya Bu, maaf. Tutup pintu pelan-pelan. Awas kecepet. Iya. Jentiknya disimpan. Iya. Kalau kecepet sakit. Tahu Bu. Kalau sakit nanti masuk rumah sakit. Iya. Kapan utangnya? Jangan terus loh. Ibu bisa nyanyi goda. Tutup pelan. Mana sikilku? Pergi dengan semangat. Bismillah, berangkat. Boleh tepuk tangan. 1, 2, 3, go. Gak. Jangan lama-lama. Nanti kalau kelamaan ustazahmu berdiri terus TikTok. Nah, sementara itu Mulia sambil bawa uang ibunya beli kecap, ada temannya
siapa kira-kira? Rambutnya jegrak-jegrak keluar dari salon. Ya. Ganteng orang. Ganteng. Ganteng. Ganteng deh. Ganteng ganteng. Laki-laki ganteng, perempuan kan. Kalau beneran kalian punya teman wajahnya lucu kayak gini, sama ngejolek, wajah elek. Suka menghina, suka membuli, menjelekkan orang lain, sama saja menghina yang menciptakan manusia. Siapa pencipta manusia? Allah. Berarti kita ngejek teman kita, ngejek Allah. Nah itu bilang ya. Mulut kita tahan untuk tidak berkata yang buruk. Tapi Kak Kempo yakin anak-anak di sini tidak ada. Tepuk tangan. Wajahnya lucu, namanya siapa? Kenalkan, namanya adalah Plentus. Itu yang kurang, kurang ini bagiannya situ-situ loh, telung RT sama situ. Namanya siapa? Plentus ini anaknya juga suka hormat, suka nabung. Orang seneng jajan, orang seneng tumbas dolanan. Karena dia anak yang kreatif. Oh, Jawa ora dikei. Berarti ini itu sini-sini deh. Dia bikin mainan apa hari ini teman-teman? Mungkin. Ya, kalau jenenge sapa sing nggih? Ya, ada yang menyebut ketapel, ada yang menyebut pelimpengan, belandringan, ya macam-macam. Ketapel. Dia bilang begini. Aku membuat ketapel sendiri. Aku buat dari ranting kayu. Lalu aku haluskan dan terikat pakai karet. Karet. Karet kan melelawar. Aku cita-citanya ingin jadi atlet menembak supaya mengharumkan nama Indonesia ke luar negeri. Latihan dari kecil menembaknya pakai ketapel. Lalu dia tengok kiri, tengok kanan, ke depan. Ada yang lewat, siap ya. Yang kompak dong, sudah terbaik. Bisa. 1, 2, 3, go. Lagi. Yang lewat kira-kira siapa? Ada yang bisa menebak? Kan mergone kan Langsung ngadep sih. tambah kesini satu angel. Siapa namamu? Alika kelas berapa? Kalau sudah besar ingin jadi apa? Dokter gigi, dokter anak, dokter umum atau dokter hewan? Hewan. Gigi. Contoh misalnya Bu dokter siapa namanya? Alika sedang tidur di tengah malam. Monggo pira? Malam hari Bu Alika capek habis praktek, malamnya bubuk tengah malam.